Finalis Musabaqah Syaril Quran Putri dengan nomor peserta S045 untuk menempati pentas. Finalis Musabaqah Syaril Quran Putri dengan nomor peserta S045 akan membawakan sarahan yang berjudul Menggagas Paradigma Baru Dakwah di Era Digital. Cek, tes, cek. Finalis Musabaqah Syaril Quran Putri dengan nomor peserta S045 akan membawakan sarahan yang berjudul Menggagas Paradigma Baru Dakwah di Era Digital. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. As-salatu wassalamu 'ala habibina al-mustafa wa khatamil anbiya wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Profesor Rainal Kasali, seorang praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen Universitas Indonesia, dalam pengantar bukunya yang berjudul The Great Shifting, halaman 8 Romawi menjelaskan, saat ini kita sudah berada di era disrupsi, di mana sebuah era dengan perubahan yang terjadi secara bertubi-tubi dan tak pasti, yang ditandai dengan kemajuan industri teknologi, terutama teknologi komunikasi. Menurut beliau, hal ini sangat berdampak pada pola interaksi dan komunikasi yang terjadi saat ini, karena ekosistem digital mengambil peran penting antar koneksi satu dengan lainnya. Kini manusia bisa terhubung kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun jika mampu memanfaatkan teknologi digital. Namun sebaliknya, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital, maka akan terasingkan dan diasingkan oleh keadaan. Fenomena ini terlihat seperti bangkrutnya pasar-pasar tradisional, pedagang-pedagang konvensional, bahkan abang ojek yang mangkal secara manual, karena semuanya dialihkan secara virtual dan digital. Betul hadirin? Hadirin, berdasarkan data Hotsuite yang bertajuk Digital 2021, terungkap bahwa jumlah pengguna internet mencapai angka 202,6 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 274,9 juta jiwa. Artinya, sebanyak 94% lebih masyarakat mengakses internet melalui gadgetnya. Memang teknologi digital ini
pada prinsipnya sangat membantu untuk mencapai tujuan yang bersifat bebas nilai. Jika dimanfaatkan untuk bermuatan dakwah Islamiyah, maka akan sangatlah potensial. Sehingga dakwah tidak lagi berjalan secara konvensional dengan jangkauan lokal dan parsial, melainkan dengan memanfaatkan teknologi digital. Dakwah mampu menjangkau mad'u secara global dan universal. Jika hal ini dibiarkan hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah kita menyikapi masalah-masalah tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam timbul pertanyaan, bagaimanakah kita menyikapi masalah-masalah tersebut? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Menggagas Paradigma Baru Dakwah di Era Digital. Dengan rujukan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam kajian ilmu balaghah
Ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam insya tolabi dalam bentuk amar, yakni instruksi atasan kepada bawahan, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dengan umatnya untuk menegakkan dakwah. Sedangkan ada 3 dakwah yang diajarkan Allah melalui ayat ini. Yang pertama, dakwah bil hikmah. Menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baghawi, dakwah bil hikmah yang dimaksud adalah Al-Quran sebagai way of life. Sedangkan menurut Imam As-Sa'di adalah kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Sehingga Profesor Hamka dalam bukunya Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam halaman 67 menegaskan bahwa dakwah bil hikmah harus didasari dengan kebijaksanaan yang terlahir dari kesopanan dan kesantunan untuk membuka hati dan jalan pikiran untuk menerima kebenaran. Hadithun nas bima ya'rifuna atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Apakah engkau suka mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Demikian penjelasan Sayyidina Ali radhiyallahu an sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua, dakwah wal mau'izatil hasanah. Menurut Imam Ibn Katsir, mau'izah hasanah adalah bima fihi minaz zawajiri wal waqani'i bin nasi dzikruhu liyahdharu ba'sallahi ta'ala. Sebuah pendekatan yang berbentuk larangan dan berbagai peristiwa agar sadar datangnya siksa Allah. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz, mau'izah hasanah adalah menekankan pendekatan menggunakan edukasi dan komunikasi yang ramah, santun serta penuh dengan kelembutan, dengan ucapan yang menyejukkan hati dan menenangkan jiwa. Dan yang ketiga, dakwah dengan mujadalah. Jadal berarti berdiskusi atau mengedepankan kualitas argumen dan menjauhkan sentimen. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sofwatut Tafasir memberikan catatan penting bahwa dalam perdebatan dakwah itu kita harus berorientasi pada kebenaran, bukan menunjukkan kehebatan, apalagi hanya sebatas ketenaran. Imam Asy-Syafi'i pernah berpesan, "Ma nazartu ahadan qattun 'alal ghalabah." Sekali-kali tidaklah saya berdebat karena ingin menang semata. Hadirin rahimakumullah. Ketiga pendekatan dakwah yang sudah kita jelaskan tadi sebagai pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pahami dan kita amalkan sebagai tuntunan dan tantangan zaman. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, jujur kita akui, konten-konten di media sosial masih didominasi nuansa saling membenci, porno aksi dan pornografi, saling mencaci maki, bahkan sebagai lapak memasarkan ideologi kanan dan kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, hal ini terbukti bahwa menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia bahwa dalam rentang 2 tahun terakhir, tepatnya di era wabah pandemi, ternyata hadirin, konten-konten yang paling banyak dicari oleh masyarakat di negeri kita tercinta ini adalah film, drama dan musik, olahraga dan kuliner. Sedangkan konten dakwah berada di urutan ke-7 setelah tutorial gym dan dunia gosip. Jika ini selera pasarnya hadirin, berarti kemasan dakwah digital harus lebih kreatif, inovatif, edukatif, argumentatif, tapi dalam kemasan rekreatif. Inilah hadirin model dakwah tontonan
pertanyaan. Bagaimanakah Al-Quran menyikapi masalah-masalah tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam kajian semantik, ayat ini menggunakan gaya bahasa qasar, yakni penghususan atau pengistimewaan. Secara istilah, qasar adalah taksis amrin bi akharin bi tariqin makhsusin, yaitu menghususkan sesuatu yang lain dengan jalan tertentu. Sehingga dapat kita fahami bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan keistimewaan dakwah Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, menurut Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, kata ar-rahmah bermakna ar-riqqatu wa ta'attuf, yang berarti isfat rahmat menghadirkan kelembutan dan rasa iba terhadap sesama makhluk Allah yang mendapatkan hidayahnya. Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan, rahmatul li jami'in nas, faman amana bihi wa sadaqa bihi sa'ada, wa man lam yu'min bihi salima, luhiqqal umamu minal khasafi wal gharaqi. Rahmat bagi seluruh manusia, maka barang siapa yang menerima dakwah dan beriman, sesungguhnya baginya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun jika mereka belum menerima dakwah dan belum dianugerahi keimanan, maka ia mendapatkan rahmat dalam bentuk keselamatan yang telah didahului oleh umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 369 menjelaskan, innama ana rahmatun muhdatun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir sebagai rahmat untuk semesta alam. Dengan demikian, syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dakwah harus terus mengalir bagaikan air dari dataran tinggi ke dataran rendah untuk menyirami keringnya peradaban manusia. Sebagaimana air, dakwah pun harus mampu beradaptasi sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Oleh karena itu, kita hadirkan dakwah yang menggugah dan ramah, dakwah yang menginspirasi bukan yang menghakimi, dakwah yang mengajak bukan yang mengejek, dakwah yang menunjukkan Islam humanis bukan Islam teroris, Islam rahmatan lil alamin. Amin.
amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup syarahan kali ini, izinkan kami menyanyikan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Nasidah Ria yang telah kami ubah sedikit liriknya. Zaman sekarang kerja serba mesin, Berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. sungguh mengagumkan zaman sekarang. Namun demikian penuh tantangan. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.